lagi. Nah, kenapa kita harus memahami tentang wawasan Pancasila dan moderasi beragama? Karena kita hidup di negara Indonesia, NKRI. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan milik kesatuan suatu bangsa yang harus dipelihara. Kenapa harus dipelihara? Kenapa NKRI ini harus dipelihara? Karena apa tadi? Kita terdiri dari berapa suku bangsa? 1.300 berapa tadi? 1.331 suku bangsa. Nah, kita juga memiliki banyak bahasa, memiliki banyak adat dan budaya. Ya, jumlah penduduknya juga 240 juta ya. Juga ada terdiri 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Jadi ada 6 agama yang diakui sah di Indonesia. Maka kita harus jaga pelestarian NKRI ya. Nah, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk menyatukan negara Indonesia dari berbagai suku, bangsa, agama, ras, dan keturunan tadi. Bhinneka Tunggal Ika, apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga ya, benar sekali ya. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu dalam wadah NKRI. Ya. Nah, semboyan ini merupakan perekat ya bagi masyarakat Indonesia yang plural, yang beragam, yang majemuk tadi ya. Selanjutnya, nah Pancasila. Pancasila ini sebagai apa di Indonesia? Sebagai dasar negara, ya benar. Terus sebagai ideologi, ya, yang ini sangat fundamental, ya. Karena dengan Pancasila ini juga bisa menyatukan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, ras, dan keturunan. Pancasila yang pertama bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang tidak beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, yang kelima, oke, 5 Pancasila dasar negara semuanya sudah hafal semua. Nah, Pancasila Budi juga sudah dilaksanakan, bahkan selama 10 hari anak gading menjalankan 8 sila. Yang Bu Samanera juga menjalankan sila dari Samanera ya, ini luar biasa ya. Terus lagi Pancasila ini juga sebagai dasar filosofi dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa sebagai filosofi? Kenapa Pancasila sebagai dasar filosofi perilaku kita sebagai warga negara Indonesia? Ya, ada yang bisa menjawab? Filosofi perilaku. Yang pertama tadi kita berketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari kita harus memiliki keyakinan, ya, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita harus menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat kita harus menjaga toleransi umat beragama, menjaga kerukunan, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus saling membantu, saling menolong, saling bekerja sama, memiliki peri kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus menjaga kerukunan, harus rukun, bersatu, ya, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana bentuk perilaku kita sebagai filosofi kita dalam masyarakat? Contohnya apa? Dalam hidup bermasyarakat kita harus bersikap apa? Dalam satu organisasi kita bisa melaksanakan musyawarah mufakat. Ya. Dalam satu kehidupan berkeluarga kita juga harus menjaga
kekeluargaan, ya, tidak boleh menunjukkan egonya masing-masing. Dalam di sekolah kita juga harus mengedepankan kebersamaan, ya, musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial. Bagaimana penerapannya? Kita harus bersikap adil terhadap sesama, ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945, ya, di sini merupakan dasar yang menyatukan warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 di sini juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya, karena dalam Undang-Undang Dasar 45 ini juga tercantum di pasal 29 ayat 1 dan 2. Apa tadi? Pasal 29 ayat 1 dan 2, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nanti ada di sini, ya. Terus yang pasal ayat 2, 29 ayat 2, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, sebelum masuk ke situ kita tinjau sejarah lagi tentang Pancasila. Nah, Pancasila di sini mengalami perubahan, ya, sejak mulai dibentuk Pancasila sebagai dasar negara, ya, masa perjuangan, masa penjajahan, ya. Ini setelah kita merdeka ini ada mengalami perubahan. Yang pertama dulu disebut dalam Piagam Jakarta, di sila ketuhanan yang Maha Esa ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ya. Itu yang pertama, ya. Ini mengalami perubahan. Kenapa? Karena kenapa dirubah? Tidak menjalankan syariat Islam dalam Piagam Jakarta itu. Kenapa? Ada yang tahu? Kita tadi ada berapa agama? Ada 6 agama. Itu dasar fundamentalnya. Karena di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, ya, maka menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihilangkan. Jadi dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua agama bisa mengikuti, ya, bisa berada dalam NKRI. Oke, selanjutnya. Nah, ini dalam sejarah, ya, sejarah, dan ini juga kisah nyata, bukan film, ya. Nah, merdeka juga terjadi berbagai konflik. Setelah mengalami masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, di Indonesia juga terjadi konflik yang bisa menimbulkan banyak korban. Di antaranya konflik Ambon, ya, konflik Poso, konflik Aceh, konflik Tolikara, Situbondo, dan konflik Lampung. Kesemuanya akibatnya tersebut adanya intoleransi, karena tidak ada toleransi, dan juga adanya provokasi yang negatif. Nah, Ibu akan putarkan filmnya, ya, nanti supaya kita terinspirasi, ya. Kenapa sih kita harus mengenal wawasan Pancasila? Kenapa sih kita harus moderasi beragama, ya?